Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Remaja, dan pada kali ini merupakan podcast kedua kita. Nah, kalau misalnya kemarin kita udah bahas udah bincang-bincang dengan ketua Forum Genre Aceh, pada podcast kedua ini kita akan bincang dengan sosok wakil dari ketua Forum Genre Aceh. Tahu nggak siapa? Nah, jadi langsung aja. Sudah ada di samping aku Bang Ajrul Amilin, sosok wakil ketua Forum Genre Aceh kita periode 2020 dan 2022 nanti. Nah, pasti Genre Rangers di sini masih agak asing dengan Bang Ajrul karena tidak menutup kemungkinan Bang Ajrul ini agak jarang, bahkan sangat jarang untuk tampil di sosial medianya Forum Genre Aceh. Nah, tapi sekarang Bang Ajrul merupakan wakil peran penting, ya, salah satu peran penting di Forum Genre Aceh. Mungkin Bang Ajrul bisa cerita gimana atau pengalaman perjalanan organisasinya sampai sekarang bisa di posisi wakil ini. Oke, kita bahas dulu dari awal ya, tetapi hanya yang bersangkutan dengan Forum Genre Aceh ini sendiri. Nah, saat itu pada tahun 2016, saya dari gugus depan mengikuti ke Saka Kencana, masuk ke Saka Kencana dan menempuh pendidikan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu, saya menjadi dewan pengurusnya, Dewan Saka. Nah, di saat aku udah menjadi Dewan Saka, kami udah sering terlibat dengan acara-acara di Forum Genre, termasuk salah satunya di PDGA 2017. Pemilihan dutanya. Iya, pemilihan dutanya. Di situ kami pernah menjadi panitia luarnya. Oh, gitu. panitia luar. Panitia luar. Berarti sebelum jadi anggota forum udah pernah jadi panitia pemilihan gitu ya, Bang, pemilihan Iya, dutanya. sudah pernah, tetapi bukan panitia intinya. Nah, kami cuma panitia luar, istilahnya cuma ngatur-ngatur gitu, backup panitia Backup. utama. Ya, Nah, tapi setidaknya seperti yang Bang Ajrul bilang tadi, belum jadi anggota aja udah banyak lakuin kegiatan sama-sama gitu ya. iya, karena aku juga termasuk salah satu anggota di Saka Kencana yang aktif di waktu itu. Oke, mungkin Genre Rangers di sini masih ingat bukan materi ya, perbincangan di podcast yang pertama. Kalau misalnya di sini Bang Ajrul banyak menyinggung Saka Kencana. Iya, Kalau Genre Rangers masih ingat, kan Forum Genre Aceh ini terdiri dari ada tiga organisasi yang Ada membentuk tiga gitu ya. organisasi. Nah, salah satunya ini Saka Kencana. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya seputaran Bang Ajrul sebagai wakil di Forum Genre Aceh itu sudah selesai pembincangan kita. Nah, kan kita tuh ada buka Q&A di Instagram Forum. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan khusus ke Bang Ajrul nih, kayak dari netizen dan Genre Rangers yang kepo. Oke, kita mulai aja, kita pilih dulu pertanyaannya. Sangat banyak pertanyaannya, dan kalau misalnya kita jawab semua kayaknya nggak sempat, Pak. Iya, nggak cukup waktu. Jadi kita pilih yang dominan lah, karena banyak juga pertanyaan double di sini. Oke, ini ada salah satu dari teman kita. Beliau nanya nih, menurut Bang Ajrul, hal apa yang paling berkesan di Forum Genre Aceh dan alasannya itu apa? Oke, hal yang paling berkesan di Forum Genre Aceh ya. Jadi, pada saat aku masuk ke Forum Genre Aceh, itu yang paling berkesan adalah pemuda dan pemudinya yang ikut bergabung ke dalam Forum Genre Aceh. Mengapa? Karena di sini pemuda dan pemudinya, remajanya sangat punya antusias dan juga semangat untuk merubah keadaan bangsa. Sebagaimana kita tahu pada saat ini, yang mana mayoritas remaja-remaja sekarang itu lalai dengan kehidupannya pribadi. Ada yang main game, ada yang bermacam-macam, tetapi mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kesibukan yang padat, di samping yang seperti yang kita tahu, mereka juga kuliah, ada juga sebagian yang masih sekolah. Di samping situ, mereka bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memikirkan ide dan juga bergerak untuk perubahan remaja yang lainnya gitu. Itu menurut saya, bagi saya pribadi itu sangat berkesan gitu. Oke, berarti Bang Ajrul kayak terkesan melihat remaja-remaja di Forum Genre Aceh itu kayak mau meluangkan waktu di samping kegiatan utamanya kayak ngejar pendidikan gitu. Sangat antusias.
Masya Allah, luar biasa ya Luar gitu biasa. guys. Oke nih Bang Ajrul, ada salah satu pertanyaan lagi. Ini menurut aku sangat cocok untuk ditanyakan ke Bang Ajrul karena posisi Bang Ajrul sebagai cowok gitu. Oke, apa ini? Jadi penasaran nih. Pertanyaannya adalah apa pendapat Abang tentang rokok dan vape yang saat ini marak di kalangan remaja? Oke, membahas tentang pendapat tentang rokok dan vape. Sebagaimana kita tahu, rokok itu udah lazim lah di masyarakat. Ya, udah sering gitu Ya ya. udah sering, udah banyak kali. Nggak mungkin orang nggak tahu gitu Iya, tentang iya. rokok. Bener. Dan sekarang memang vape itu lagi marak-maraknya, dan banyak orang yang bilang vape itu bisa menggantikan rokok, tetapi mengurangi bahayanya gitu. Tetapi menurut yang saya dengar informasi yang dari terpercaya, belum ada yang bisa membuktikan tentang vape itu lebih rendah bahayanya ketimbang rokok, karena itu cuman pembedaannya cuma tembakau, karena nikotinnya sama-sama ada. Jadi menurut saya itu tidak bisa menjadi tolak ukur sehingga vape itu menjadi nggak berbahaya, karena juga dia bisa menjadi ada potensi meledak karena bahan pertamanya itu elektrik, dia dari baterai gitu. Oke, jadi melihat, maksudnya kita kan pasti sering lah melihat remaja yang akrab sekali dengan rokok ataupun vape gitu. Itu tanggapan Bang Ajrul sendiri sebagai cowok itu seperti apa? Atau sebelumnya Bang Ajrul merokok atau tidak? Kalau misalkan dibahas merokok, ya saya pernah merokok dan berhenti di umur 16 tahun, itu sekitar kelas 1 SMA. Berarti pernah merokok dan Pernah. berhasil berhenti sampai Alhamdulillah sekarang? berhenti sampai sekarang, belum pernah coba lagi. Luar biasa. Jadi kayak saya speechless gitu ya, kayak mendengar pernah merokok dan berhenti di usia 16 tahun. 16 tahun. Jadi kalau misalnya sebagai mantan perokok nih, ditanya tanggapannya melihat remaja sekarang yang asik sama rokok ataupun vape, itu seperti apa sih? Oke, kalau misalkan tanggapan untuk remaja yang sekarang yang sangat gencar dengan rokok dan vape, itu sangat sayang ya, menurut saya sangat sayang. Kenapa? Karena banyak sekarang yang berpersepsi nggak merokok itu nggak keren gitu. Apalagi vape. Vape itu sudah merajalela di hampir, kalau misalkan di Indonesia ini hampir semua daerah udah masuk gitu. Dan itu menjadi tren utama sekarang untuk remaja khususnya yang cowok-cowok. Jadi kalau menurut saya itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk hipotesis diri sendiri yang salah gitu. Itu nggak membuat Anda keren sebetulnya. Ya benar. Iya. Apalagi saya juga agak kurang suka gitu ya. Iya, karena juga rokok itu dan vape itu sangat mengganggu kalau menurut saya, karena walaupun saya pribadi adalah mantan perokok, tetapi saya juga sensitif sekali dengan asap rokok. Nah, gitu. Karena apalagi sebagaimana yang kita ketahui, perokok pasif itu lebih berbahaya ketimbang perokok aktif. Iya. Jadi teman-teman, waktu merokok itu jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, walaupun kadang banyak kita yang egois ya, ketika memikirkan tentang hanya diri kita sendiri, kita melepaskannya. Ada ya sudahlah gitu. Tapi pikirkanlah tentang lingkungan kita juga, karena banyak orang-orang di lingkungan kita itu yang nggak nyaman dengan asap rokok, itu sangat berbahaya. Tapi bagaimanapun kita berasumsi kembali lagi ke pribadi orang masing-masing gitu kan. Pribadi. Karena ya orang punya pemikiran sendiri dan semua yang dilakukan ya kembali ke diri sendiri yang pertama gitu, walaupun ada imbasnya ke lingkungan sekitar. Nah, terus ada sedikit saran nih untuk teman-teman. Kadang ada teman-teman di sana nih yang sudah merokok, udah ketergantungan, udah candu, tetapi ingin berhenti, tapi nggak tahu nih gimana caranya. Iya, benar. Atau bahkan sulit gitu, udah mencoba tapi sulit. Nah, saya punya sedikit trik, mungkin nggak ampuh ke semua orang gitu, tapi insya Allah akan membantu. Nah, itu pertama dengan mengkonsumsi pisang. Pisang itu dapat membantu untuk menurunkan gejala ketergantungan terhadap rokok. Dia dapat menekan nikotin yang ada di dalam rokok. Semakin bagus serat pisangnya, semakin bagus. Berarti contohnya itu ada pisang monyet. Nah, ada trik yang kedua, yaitu tentang kebiasaan. Karena perokok itu tidak hanya kecanduan di asapnya, tetapi mereka juga dengan kebiasaan untuk menghisapnya. Itu bisa digantikan dengan permen. Tapi nggak semua permennya bisa gitu. Permennya itu harus permen yang ada gagangnya. Kenapa? Karena gagangnya itu bisa menggantikan kebiasaan kita untuk rokok gitu ya? ya, untuk ada yang rokok di bibir gitu.
itu insya Allah sangat membantu. Apalagi kan sekarang bulan Ramadan ya, ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk teman-teman. Nah, Gen Rangers semua, jadi mungkin nggak semua bisa kita jawab pertanyaan dari Gen Rangers yang ada di Q&A Instagram, tapi saya rasa yang tadi Bang Azrul udah bahas itu udah sangat luar biasa dan sangat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas satu-satu. Insya Allah ya. Ya, di akhir sesi ini Bang Azrul mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita semua. Boleh. Jadi gini, remaja itu adalah kita. Jadi buatlah perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Maka perubahan itu akan berdampak kepada masyarakat. Gitu. Mulailah perubahan sekecil apapun, walaupun itu nggak terlalu berarti di mata orang lain. Yang penting itu sudah bisa mengubah diri kita menjadi yang lebih baik. Dan itu akan bertambah dari waktu ke waktu. Oke, berarti intinya tuh semua itu berawal dari kita. Terserah kita membawa diri kita kemana, dan efeknya itu akan ke kita juga, gitu Iya, kan. betul. Nah, selagi teman-teman semua di sini ada di lingkungan yang bagus, yang aman, yang sehat, yang baik, ya saran saya jangan sampai mencoba untuk ke lingkungan yang tanda kutip yang buruk, karena kalau misalnya nanti udah ada niat untuk mencoba, itu kemungkinan untuk terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar itu sangat banyak gitu. Oke, Gen Ranger semua, terima kasih telah mendengarkan podcast kedua Ruang Remaja sampai dengan akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Azrul bermanfaat, dan kami mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ya namanya aja kita manusia, apalagi ini puasa, jadi di jam yang maaf-maafan ya. ya, apalagi ini di jam yang sangat gimana gitu ya, dan mungkin ada keceplosan kata-kata yang tidak enak didengar ataupun menyinggung beberapa pihak, kami mohon maaf. Dan akhir kata, saya Muna selaku yang tanya-tanya hari ini pamit undur diri dan selamat jumpa di podcast ketiga. Dadah, assalamualaikum.